Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang cerah, cerah, enggak ya, mendung tapi cukup cerah. Puji Tuhan, baik-baik saudara ya. Nah, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Di sini judul perikopnya adalah Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di depan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Puji Tuhan. Saya itu suka ikut HES, saudara. HES itu perkumpulan lari lintas alam ya, lari di semak-semak, lari di rumput-rumput, lari di rawa-rawa. Nah, suatu kali waktu saya berlari itu bersama dengan teman-teman HES ini, saya ketemu dengan teman seorang rekan pendeta, saudara. Lalu kemudian di dalam suatu pertemuan pendeta-pendeta di kota Bontang, dia datang kepada saya lalu berkata, untuk apa kamu ikut kumpulan seperti itu, kumpulan orang tidak bertobat, katanya begitu saudara ya. Lalu saya katakan, bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita nggak mau kumpul-kumpul sama orang yang belum bertobat ya, karena tugas kita kan ya bersaksi saudara ya. Nah, bersaksi itu kan banyak orang pinter bersaksi, tapi bersaksinya di gereja, saudara. Bersaksi di gereja ya gunanya untuk menguatkan iman satu dengan yang lain. Tapi kesaksian di tengah-tengah masyarakat kita itulah yang menolong orang untuk memahami Kristus, memahami Yesus yang kita kenal, saudara. Nah, banyak orang kadang-kadang ya kalau bertemu dengan kawan-kawan yang nggak karu-karuan begitu, lalu ketemu dengan kawan seimannya jadi malu, saudara ya. Seperti yang dialami oleh Petrus ini. Jadi Petrus ketika lagi makan-makan, dalam perjamuan makan, dia kumpul-kumpul dengan orang-orang dalam tanda kutip, saudara ya, dalam tanda kutip kafir begitu ya katakan, atau maaf bukan kafir, di sini dikatakan tidak bersunat ya, kalau di luar kita ketemu yang kafir kita dibilang kafir ya. Nah, lalu ketika orang-orang Yahudi datang, Petrus memisahkan diri dari mereka, dan Paulus menegur Petrus oleh karena sikap ini. Ya, saya itu bergaul dengan, saya katakan kemarin, bergaul dengan semua orang. Teman saya itu dari berbagai macam orang ya, macam orang. Saya suka kumpul-kumpul sama mereka. Kemarin saya kumpul-kumpul bersama dengan bapak-bapak haji, saudara ya, kumpul-kumpul. Bikin ini aja di kebun, makan bandeng bakar, saudara, membakar bandeng rame-rame. Saya bagian untuk membersihkan ikannya, perut ikannya. Ya. Jadi waktu pas mau makan mereka bilang, ayo siapa yang doa gitu ya. Tapi yang tuan rumah ini, Pak Haji ini, kayaknya sungkan sama saya, saudara. Jadi dia bilang, udah doa masing-masing saja. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita? Nah, yaitu kalau kita secara konsisten
menerapkan dan memperkatakan nilai-nilai firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya ini berjualan obat herbal. Ya. Jadi satu kali saya menjual obat ini pada seseorang, ya, seorang ibu, istri dari apa ini ya namanya ya, ketua majelis taklim begitu. Ya. Dia menderita kelemahan di kakinya. Jadi waktu saya menawarkan, dia bilang, kok mahal Pak obatnya? Iya Bu, mahal. Tapi saya kasih Ibu gratis ini hari. Untuk promo Bu, saya bilang. Ya, dari satu kotak saya berikan 2 bungkus saja. Untuk promo Bu, saya bilang. Lalu beberapa hari kemudian saya datang lagi, saya tanya lagi. Bu, gimana hasilnya? Wah, lumayan enak katanya. Bisa saya minta lagi? Ya. Bisa Bu. Loh, Bapak tidak rugi? Oh enggak Bu, ini bagian dari promo saya. Ya, saya berikan lagi. Ketiga kali saya datang, saya menawarkan diri untuk berdoa untuknya. Dan saya katakan, Bu, saya ini di rumah doakan Ibu loh, supaya Ibu itu cepat sembuh, ya, cepat baik. Lalu dia bilang, wah terima kasih kalau gitu. Terus saya katakan, Bu, saya bisa nggak berdoa di sini untuk Ibu? Dia bilang, oh, boleh. Berdoa untuk apa? Untuk kesembuhan Ibu. Ah, boleh. Saya berdoa untuknya, saudara. Jadi beberapa hari kemudian saya bertemu suaminya. Wah, dia agak kurang suka kayaknya. Ya. Tapi untungnya dia itu suami yang takut istri. Jadi istrinya menyuruh dia untuk membuatkan teh buat saya. Lalu saya bilang, nggak usah repot-repot bikin teh Pak. Minta satu gelas aqua saja, ya. Dia memberikan aqua itu, lalu dia bilang cuman air putih. Lalu saya bilang, wah biarpun cuman air putih Pak, itu sudah luar biasa loh Pak. Bapak itu memberi dengan tulus, itu luar biasa, itu upahnya besar di surga, saya bilang. Nah, terus saya katakan, Bapak ini saya lihat tokoh masyarakat di sini ya. Wah, luar biasa ini, saya senang bertemu dengan Bapak ini ya. Saya seperti bertemu dengan orang tua saya sendiri, saudara. Nah, percakapan itu mencairkan suasana, ya. Jadi saya sempat memberitakan Injil kepada mereka, bahkan mengundang ibu ini untuk berdoa, saudara. Dan suaminya melihat saja ya, puji Tuhan. Tapi hari-hari itu, setelah itu Bapak ini menjadi kawan baik saya sampai hari ini, saudara. Ya. Nah, kemarin juga ada orang yang ada Bapak Ustadz yang merekomendasikan obat saya itu kepada Ustadz yang lain. Lalu dia menelpon saya dan katakan, gimana ini? Kaki saya lemah ini, saya nggak bisa pergi. Bisa kamu antar ke tempat saya? Saya bilang bisa Pak, bisa. Lalu waktu Pak Ustadz yang merekomendasikan itu mendengar saya mengantar obat itu, dia bilang sama saya, wah nggak bisa, kamu harus minta ongkos kirim kesananya, ongkos biaya ke sana. Terus saya bilang, nggak perlu Pak Ustadz, ini salah satu bentuk pelayanan saya bilang. Lalu Pak Ustadz ini bilang, wah luar biasa ini Pak, saya iri nih sama Bapak, satu contoh yang luar biasa kitanya, mengaplikasikan pelayanan itu dalam bentuk nyata. Nah, ini pengakuan dari teman yang Ustadz, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu bawa Alkitab kemana-mana ya, nggak perlu bawa Alkitab kemana-mana, nggak perlu juga mengumbar ayat-ayat Alkitab kemana-mana juga. Tapi yang buat saya paling perlu kita membawa nilai-nilai firman itu ke dalam perilaku hidup kita. Ya, itulah arti menghidupkan firman. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu bunyi,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang Bapa berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Seharusnya kita mengaplikasikan firman itu juga buat diri kita, ya, bahwa kita semua ini anak-anak Allah, saudara, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita baca itu firman Allah yang diam di antara kita, ya. Diam di dalam diri saudara, diam di dalam diri saya, saudara, ya. Maka kita harus membawa nilai-nilai firman itu di dalam hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perilaku hidup kita, melalui pemikiran kita. Maka saya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan beberapa, ya, teman-teman yang saya kenal ini kadang mereka datang untuk meminta doa, kadang datang untuk curhat masalah-masalah mereka, saudara, ya. Dan kerinduan saya adalah membawa semua orang kepada Kristus, bukan kepada gereja, saudara, ya. Dalam situasi-situasi tertentu kita bisa membawa orang kepada dalam gereja, tapi dalam situasi masyarakat seperti ini yang penuh dengan prasangka, kecurigaan, dan macam-macam, kita perlu membawa orang kepada Kristus, saudara, bukan kepada gereja, ya. Kalau mereka datang kepada gereja, itu satu kemurahan Tuhan, ya, dan hanya Roh Kudus yang bisa membawa mereka untuk itu. Tapi paling penting kita dalam membawa Kristus itu, memperkenalkan Yesus yang sesungguhnya kepada mereka, bahwa Yesus itu bukan bersifat eksklusif, terkurung di gereja kita, terkurung hanya dalam iman kepercayaan kita, tapi bagaimana kita membawa Yesus ke tengah-tengah masyarakat kita melalui hidup saudara dan saya, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, yang seringkali terjadi adalah kita nggak konsisten dengan itu. Artinya, ya, seperti kata Rasul Paulus, dengan orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi, dengan orang Yunani aku menjadi orang Yunani. Itu di dalam arti sebenarnya kita memahami kelemahan mereka, mengerti, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan diri tanpa berpikir bahwa kita lebih tinggi dari mereka, begitu. Tetapi jangan kemudian menafsirkannya secara salah, seperti seorang teman, ya, dia mengaku dirinya seorang penginjil. Satu kali saya masuk ke satu desa, saudara, desa itu penuh dengan pemabuk, ya, penjudi, peminum. Lalu kita bisa buka satu jemaat di situ setelah berapa kali kunjungan. Tahu-tahu teman ini, ya, hamba Tuhan kita juga dulu, tapi sudah keluar dari teman saya itu, membawa orang ini ke sana, saudara. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang punya maksud-maksud terselubung, mencari keuntungan dari sesuatu, ya. Jadi dia datang ke sana lalu bawa minuman, saudara, satu kerat. Waduh, saya dengar itu marah, saudara, ya. Lalu dia katakan, ya itu dia kutip ayatnya Paulus, saudara. Lah saya bilang, lah kamu kok begitu bawa minuman itu? Lalu nilai-nilai yang saya tanamkan kan jadi luntur, dianggap kita ini tidak konsisten orang ini. Ya, tapi dia dari gereja yang berbeda, saudara. Jadi saya nggak bisa terlalu, misalnya sekedar menegur, mengingatkan saja begitu. Nah, tapi kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang datang ke desa itu, saudara. Ya, kalau ada orang datang ya masa saya nolak loh. Tapi pada akhirnya ternyata mereka hanya mau jadi sekedar makelar tanah, makelar tambang begitu, saudara. Ya, dan membawa itu ke tempat lain lalu menawarkan dan menjelek-jelekkan saya, saudara. Ya wis lah, nggak apa-apa. Saya nggak marah dengar itu. Orang yang lapor sama saya bilang yang penting saya nggak dengar mereka ngomong sendiri depan saya dengar dari kamu, ya udah nggak masalah. Yang penting tahu saja, saudara, ya, puji Tuhan. Nah, jadi bukan sebuah masalah buat saya. Jadi tak perlu kita, ketika kita mendengar orang menjelek-jelekkan kita, nggak perlu kita cari orangnya. Kalau ngomong kenapa kamu jelek-jelekkan saya, nggak perlu, saudara. Nggak usah dijelek-jelekkan, saya juga udah jelek kok.
ya kan? Tapi menurut beberapa orang saya cukup ganteng kok. Artinya juga buat beberapa orang yang lain, biar mereka dengar orang menjelekkan saya enggak, itu enggak mempengaruhi mereka. Artinya orang yang mengenal saya begitu. Kalau orang nggak kenal saya, ya dengar menjelek-jelekkan percaya. Ya banyak orang percaya juga begitu. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu ya, dia datang mengatakan pada saya bahwa dia mendengar hal yang buruk tentang saya, tapi dia tidak cepat untuk percaya. Dia mau buktikan dulu dengan berteman dengan saya. Nah, ini satu sikap yang baik, saudara ya. Jadi kalau kita dengar orang menjelek-jelekkan orang lain, juga jangan buru-buru percaya. Ya, atau orang menjelek-jelekkan kita, tidak usah buru, tidak usah ditangkepin, saudara. Nggak ada untungnya. Nah ini, kalau kita tanggepin malah bikin rugi kita ya. Bikin kita marah, bikin kecewa, bikin begini, begitu. Nah, untuk apa? Tidak ada artinya. Ya. Yang penting itu hubungan kita dengan Yesus itu terjaga. Kita tahu, kita yakin bahwa kita hidup di dalam kasih dan kebenaran daripada Tuhan. Nah, kita tidak perlu khawatirkan omongan apapun. Saya tidak pernah khawatirkan omongan orang. Nggak pernah pedulikan juga. Nggak ada gunanya, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi mari kita konsisten dengan nilai-nilai yang kita bawa, kita perjuangkan. Dimanapun. Terutama di media sosial, saudara ya. Jangan sekali di media sosial, dalam perilaku kehidupan. Jangan orang bilang, wah kalau ngomong pinter, kalau posting-posting bagus-bagus, tapi kelakuannya kayak gitu. Nah, jangan sampai orang menilai kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang benar menurut kita, lalu orang mengatakan hal begitu, ya biarin ya, monggo-monggo saja, itu mulut-mulutnya kok ya saudara ya. Nah, tidak perlu marah, respon dengan benar ya. Kalau langsung timbul kejengkelan dalam hatimu, katakan, Tuhan, aku mengampuninya. Dalam nama Yesus aku memberkati. Jadi saudara akan terhindar dari perasaan kecewa, perasaan marah ya. Nah, kalau ada orang menegur kita, bahkan mungkin menegurnya juga di tengah-tengah orang banyak, kita rasa itu mempermalukan kita, jangan merespon secara salah. Berterima kasihlah untuk setiap teguran. Karena kan firman Tuhan bilang lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kadang kalau tegur depan orang ya kita jengkel. Saya juga kalau tegur orang ya kadang jengkel, saudara ya. Tapi jengkelnya nggak diomongin. Tapi saya akan terus bertindak benar, saudara ya. Saya suka menanggapi hal itu dengan guruan saja ya. Jadi kita terus bertumbuh lah, saudara ya. Saya dulu juga sering jengkel, kalau marah juga ya. Tapi saya terus bertumbuh, terus belajar dalam kasih karunia Tuhan, terus tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus, terus belajar untuk memberikan pengampunan, memberikan maaf. Dan semakin hari hidup itu semakin ringan. Hidup di dalam Yesus semakin menyenangkan. Ya, hidup di dalam Yesus, oh luar biasa kasih karunia Tuhan ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini Bu Naning tuh senyumnya manis, Bu Naning. Puji Tuhan ya. Dimanapun saudara berada, saya percaya saudara akan menjalani hari ini dengan baik, apapun cuacanya, apapun kondisi yang saudara alami ya. Mungkin tidak bisa makan enak hari ini ya, tapi makanan enak pun tidak akan menjadi enak di dalam hati yang gundah. Makanan yang menurut orang tidak enak akan menjadi enak sekali, lezat sekali di dalam hati yang terus bersuka cita. Jadi mari nikmati hari ini dengan baik. Saya percaya Roh Kudus akan pimpin saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil. Dan semua apa yang engkau jamah, itu akan menjadi berkat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Sampai ketemu hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekali lagi. Puji Tuhan.